Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, sukses. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Pak Mumtaz dalam pelajaran PAI. Hari ini kita akan belajar mengenai Islam mengajarkan kesucian. Bagi yang mempunyai buku, silahkan dibuka bukunya halaman 53. Islam mengajarkan kesucian. Ajaran Islam tentang kesucian mencakup suci badan, pakaian, tempat. Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga kesucian dari kotoran, baik berupa najis maupun hadas. Nah, kesucian ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan, sebab kesucian merupakan syarat utama untuk beribadah. Tanpa suci, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jagalah dirimu agar selalu berada dalam kesucian. Nah, hendaknya sebelum kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, maka kita harus bersuci. Dengan apa kita bersuci? Dengan berwudu, ya. Nah, di sini ada cerita mengenai seorang anak dan seorang ibu. Dengarkan ya. Azan Isya berkumandang dari masjid menandakan bahwa waktu sholat Isya sudah tiba. Faisal bergegas mengambil sarung dan peci, lalu menuju ke masjid. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia menghampiri ibunya yang juga sedang bersiap-siap. Ibunya berkata, "Bu, tadi aku makan dan minum, apakah itu membatalkan wudhu?" tanya Faisal kepada ibunya. Lalu ibunya menjawab, "Tidak, Nak. Makan dan minum tidak membatalkan wudhu." Sambil jawab ibu Faisal. Kemudian, "Kamu cukup berkumur-kumur dan menggosok gigi agar mulutmu bersih dari sisa-sisa makanan." Jadi, makan dan minum itu tidak membatalkan wudhu, asalkan selagi kita beribadah tidak ada sisa-sisa makanan di mulut kita. Sebaiknya kita kumur-kumur, ya. Lalu apa yang menyebabkan batalnya wudhu, Bu? Tanya Faisal. Nah, wudhu seseorang batal jika melakukan hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Misalnya, buang angin, buang air kecil, tidak sengaja, atau buang air besar. Nah, jangan ya. Kalau dia hendak salat, dia harus berwudhu dahulu agar salatnya sah. Nah, ketika hendak melakukan salat, melakukan ibadah, alangkah baiknya diri kita suci dari segala hadas. Nah, ibu menjelaskan tentang pengertian hadas dan macam-macamnya. Nah, kemudian coba lihat halaman 56. Yang di sini poin A yaitu mengenal arti bersih dan sehat. Bersih pangkal sehat adalah pepatah yang sering kita dengar. Artinya menjaga kebersihan menjadikan kita sehat. Dengan kita selalu menjaga kebersihan, dengan menjaga kesehatan, pasti hidup kita akan fresh, ya, akan bersih. Nah, menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan di sekitar kita. Nah, menjaga kebersihan ini adalah hal penting bagi kita. Untuk apa?
untuk kehidupan kita. Kalau misalnya kita hidupnya kotor, tentu kita pasti akan sakit ya. Menjaga kebersihan itu penting, baik di rumah, di sekolah maupun di luar. Nah, termasuk dalam tempat ibadah juga. Menjaga tempat ibadah adalah hal yang paling kita utamakan, karena dengan menjaga tempat ibadah, kita beribadah pasti ingin tenang, pasti ingin tentram. Kalau tempat ibadah kita kotor, tempat ibadah kita penuh dengan najis, pasti ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Nah, badan yang bersih menjadi sehat, mandi 2 kali sehari, kemudian berwudu setiap akan salat, dan beristinja setiap buang air, merupakan contoh perilaku menjaga kebersihan badan. Apa itu beristinja? Nah, beristinja itu ialah membersihkan yang setelah buang air kecil maupun air besar, kita bersihkan. Jangan setelah buang air kecil lalu kita langsung pakai celana. Nah, itu tidak baik ya. Untuk kesehatan maupun untuk ibadah juga kita tidak akan diterima oleh Allah ibadahnya. Nah, badan yang bersih akan terhindar dari kuman dan penyakit. Orang yang bersih badannya akan terjaga kesehatannya. Kalau kita hidupnya bersih, kalau kita hidupnya selalu menjaga kesucian, pasti kita terhindar dari penyakit. Pasti Allah akan memberikan kita kesehatan. Lingkungan sekitar juga harus bersih agar masyarakat sehat, dan terutama kamarmu, rumahmu, tempat sholatmu, halaman, dan lain-lainnya. Selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Nah, kemudian poin yang B, yakni aku senang berwudu. Di sini ada yang udah bisa wudu belum ya? Pasti beberapa ada yang masih lupa ya. Nah, hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan batalnya wudu seseorang. Contoh hadas kecil adalah buang angin, kentut ya, atau kentut. Kemudian buang air kecil dan buang air besar. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Semua itu termasuk hadas kecil. Kemudian jika kamu berhadas kecil, cara menyucikannya dengan berwudu. Nah, masih ingat cara berwudu? Pasti masih ada yang ingat, masih ada yang lupa. Yang pertama yaitu niat. Apa sih niat berwudu? Nah, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, kita berwudu. Kemudian yang kedua apa? Yaitu membasuh muka. Setelah kita niat berwudu, kemudian kita membasuh muka atau wajah ya. Membasuh wajah sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Tangan, dari tangan sampai dengan siku sebanyak 3 kali, masing-masing 3 kali. Yang kanan 3 dan yang kiri 3. Oke. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap kepala ya. Ini kepala namanya. Ini sebanyak 3 kali. Biasanya ada yang jidat, ada yang rambut ya.
Kalau berwudu itu mengusap kepala, bukan rambut atau bukan jidat. Kepala semua berarti ya. Ini. Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, kedua kaki hingga mata kaki. Ya, masing-masing di sebanyak 3 kali. Nah, setelah kita melaksanakan wudu, setelah kita berniat membasuh muka, membasuh tangan, mengusap bagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Setelah itu kita doa setelah berwudu, yaitu doanya Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku tidak akan sekutu baginya, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku orang-orang yang menyucikan diri, dan jadikanlah aku hambamu yang soleh. Kemudian ketika berwudu harus tertib. Artinya melaksanakan rukun wudu harus berurutan. Jangan misalnya pertama kaki dulu, saking buru-burunya ketinggalan rakaat sholat, masa wudunya kaki dulu atau tangan dulu. Ya, harus berurutan ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, ketika itu boleh dibolak-balik. Jika tidak berurutan, wudunya tidak sah. Nah, kalau kita tidak berurutan, wudunya tidak akan sah, maka sholatnya juga tidak akan sah. Karena berwudu itu merupakan syarat rukun sholat. Oke. Setelah kita mempelajari arti mengenal bersih dan sehat, kemudian senang berwudu, tentu hidup kita pasti akan aman dan damai dengan menjalankan ibadah yang Allah perintahkan. Nah, tentu kalau misalnya kita hidup sehat, hidup bersih dan suci dari najis, ketika kita hendak sholat, pasti sholat kita insya Allah akan diterima oleh Allah. Nah, barangkali banyak orang yang sholat tetapi pakaiannya compang-camping atau robek-robek atau kotor. Nah, itu tentu sholatnya tidak akan sah kalau bajunya kotor dan penuh dengan najis. Karena baju yang kita kenakan, yang akan kita kenakan untuk sholat harus bersih dari segala najis. Nah, pakaian yang bersih akan menjadikan kita terlindung dari kotoran, baik itu dari polusi maupun debu maupun keringat dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau kita melaksanakan sholat, kita berganti pakaian, karena sholat itu bertemu dengan Sang Pencipta, bertemu dengan Allah. Masa bertemu dengan Allah baju kita jelek, baju kita compang-camping, sedangkan kita kalau ke mall mau jalan-jalan baju kita bagus, baju kita baru-baru. Nah, kalau ketemu dengan Sang Pencipta harus bagus dan rapi. Ya, kurang lebihnya kita akhiri pembelajaran kita hari ini.
Bapak tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.